Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memberikan kami kesempatan yang sangat berharga di mana kami boleh memulai aktivitas kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang semakin menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022 yang tertulis dari Titus pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang menerima karunia yang daripada Allah tentu akan hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang yang tidak hidup di dalam Kristus. Itu adalah menandakan bahwasanya ada keterbalikan di mana pola kehidupan orang yang percaya dengan orang yang semakin hidup dalam kegelapan. Apa sajakah kelakuan orang yang masih hidup dalam kegelapan? Kita katakan contohnya memfitnah, mencuri, atau berbohong, atau bertengkar, atau sering berselisih. Itulah salah satu contoh orang yang semakin hidup dalam kegelapan. Dan di sini juga disebut betapa kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kehancuran ketika kita semakin hidup dalam kegelapan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup dalam kegelapan juga dapat mencerminkan kehidupan yang semakin menjadi hamba nafsu keinginan daging. Hidup dalam kegelapan berarti hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Hidup dalam kegelapan berarti kita membuat jarak yang sangat jauh dengan Allah. Di sini juga dikatakan, jika orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka biarlah Roh Kudus akan berkuasa atas kehidupan kita masing-masing. Karena itu, hendaklah orang yang percaya semakin menunjukkan iman kepercayaannya, agar segera meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ketika hati kita, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, tentu apapun yang kita kerjakan, prestasi apapun yang kita raih, memang itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistimewaan kita dalam kehidupan ini, tetapi atas kemurahan Allah dan rahmat Allah oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Apa sajakah pekerjaan yang harus dikerjakan orang percaya? Apa saja yang harus kita kerjakan sebagai orang yang beriman? Di sini dikatakan ada dua contoh, yaitu hendaknya taat kepada pemerintah. Orang percaya menjadi warga yang baik tentu harus taat kepada pemerintah. Orang yang baik tentu akan melihat bahwa segala sesuatunya yang direncanakan pemerintah adalah membawa kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu melalui firman Tuhan pada hari ini kita diperhadapkan hidup dalam kegelapan dan hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Sekarang kita bebas memilih, tapi sebagai orang yang beriman, mari kita tinggalkan hidup dalam kegelapan dan kita raih kehidupan yang benar-benar dipelihara oleh Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan semakin berseru kepadanya. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau mengajarkan kami ketika kami dapat mengandalkan Engkau lewat Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami untuk mengerjakan kehendak-Mu. Kami memohon ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bantu mereka melakukan segala sesuatunya untuk mencukupi kebutuhannya ya Bapa. Jauhkanlah daripada mereka mara bahaya maupun kecelakaan kerja, agar mereka semakin bersuka cita dan mampu menceritakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkaulah yang membantu mereka dengan memberikan pengobatan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar tetap bersuka cita dan bergairah menjalani hari-harinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keterbatasan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Hendaklah Engkau yang semakin memampukan kami, agar apapun yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Amin.